Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam selamat warahmatullahi. selamat sore rekan-rekan mahasiswa semuanya. Yang semoga selalu diberikan perlindungan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sore ini dengan lancar dan tanpa suatu hambatan apapun ya. Baik, untuk praktikum online mikrobiologi, kita melanjutkan ya untuk acara yang ketiga. Yang pertama itu kita sudah melakukan praktikum online untuk pengenalan alat-alat lab mikrobiologi ya. Kemudian yang kedua kita sudah melakukan praktikum untuk sterilisasi. Kemudian yang ketiga kita akan membuat media ya, media untuk pertumbuhan bakteri ya. Jadi silakan nanti penjelasan saya disimak baik-baik karena penjelasan itu akan menjadi modal kalian mengerjakan atau menuliskan laporan. Karena ketara betul ya, kelihatan banget kalau kalian itu ketika menyimak penjelasan saya dengan baik itu di laporannya pasti bagus ya. Ya, kalaupun toh memang ada catatan khusus yaitu tambahan. Tapi untuk nilai pasti sudah di atas 70 ya, minimal 70 lah. Atau kalau misalkan sudah sempurna, paling tidak mendapatkan 80 ke atas ya. Nah, ini menjadi hal yang penting harus kalian perhatikan karena laporan itu presentasinya besar ya. Jadi betul-betul kalian harus fokus dalam mengerjakan ya dan tidak boleh disepelekan begitu. Jangan berpikir nanti nggak bakal dikoreksi nih sama Bu Kiki. Ya silakan ya yang sudah mengambil laporan itu ditanya aja. Ada nggak catatan-catatan yang saya berikan? Bahkan satu persatu dari mahasiswa saya tuliskan. Biar apa? Biar kalian belajar sejak dini untuk hati-hati dalam menulis ya. Karena nantinya kalian pun akan mengambil yang namanya tugas akhir ya di semester akhir nanti. Kalau kalian nggak dilatih dari sekarang sikap kehati-hatian dalam menulis ya, kedisiplinan dan tidak boleh sembarangan, nanti kalian kaget gitu. Dan perhatikan betul ya, perhatikan banget terkait judul dan pembahasan. Karena beberapa saya temukan ada nggak kesinkronan gitu ya, nggak nyambung gitu ya. Yang dibahas apa, yang ditulis apa gitu. Nah ini penting sekali deh buat kalian. Dalam hal ini jangan mengecilkan, saya kan kerja Bu, saya kan sibuk Bu, nggak ada waktu segala macam ya. Karena yang merasa sibuk, yang merasa kerja itu nggak hanya diri kita sendiri, yang lain banyak dan ternyata bagus nilainya gitu ya. Artinya tidak ada alasan untuk kita memilih untuk tidak hati-hati ya dalam menulis begitu dan jangan malas untuk menulis itu karena kita sejauh ini sudah dimanjakan dengan teknologi begitu akhirnya kita lupa menulis itu seperti apa sih kan begitu. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu untuk acara kita hari ini. Itu menjadi pengingat saja ya, bahwasanya kalian itu jangan malas untuk menulis begitu ya. Tapi saya yakin dong kalau misalkan kalian bekerja itu ada kok, nggak semuanya itu diketik. Karena ada beberapa pekerjaan yang itu di rumah sakit atau di klinik atau di apotek itu yang harus tulis tangan gitu ya. Jadi jangan pernah menyepelekan menulis gitu ya. Karena itu penting sekali. Oke, saya lanjutkan. Di sini judul praktikum kita adalah pembuatan media kultur bakteri ya. Sebagai pengantar, saya sudah menjelaskan ini di bab teori ya untuk pertumbuhan bakteri dan reproduksi. Jadi pada prinsipnya bakteri itu meskipun kita tahu bahwa mereka itu hidup bebas ya di alam, tapi bukan berarti kita tidak bisa mengambil gitu ya. Tapi dengan catatan ketika kita mengambil, kita harus menyesuaikan dengan segala kebutuhan yang ada. Kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh bakteri tersebut untuk tumbuh. Salah satunya apa? Media ya. Media ini menjadi source atau sumber. Sumber apa? Nutrisi atau makanan. Ya, ini salah satunya. Yang lain banyak, misalkan dari ketersediaan oksigen, ya kan?
kemudian pH, kemudian suhu. Nah, itu semua menjadi faktor-faktor penentu keberhasilan si bakteri untuk tumbuh. Nah, di sini media itu memegang peranan yang sangat besar ya, karena kalau kalian masih ingat penjelasan saya yang berkenaan dengan grafik pertumbuhan bakteri ya. Jadi ada fase lag, fase log ya, kemudian fase stasioner dan terakhir adalah fase kematian. Jadi fase lag itu fase adaptasi ya. Keberlanjutan dari bakteri untuk tumbuh itu tergantung di sini. Kenapa? Karena ketika bakteri itu mampu beradaptasi dengan baik dengan lingkungan barunya, salah satunya ketersediaan dari media atau nutrisi, maka dia akan bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap fase log ya atau fase eksponensial. Jadi pada fase ini bakteri itu mampu membelah sel secara eksponensial ya dengan percepatan yang drastis ya. Kita tahu bahwa bakteri itu memiliki kemampuan untuk membelah secara biner ya. Bukan lagi hitungan jam atau hari bahkan bulan, tetapi dalam hitungan menit pun itu sudah bisa menghasilkan banyak sel-sel baru yang itu identik dengan sel sebelumnya ya. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu media kultur ya. Sebagai pengantar dulu, media kultur. Jadi media kultur itu adalah substansi yang berisi nutrisi yang tadi saya sebutkan ya. Nutrisi yang diperlukan pada saat proses pengkulturan. Kultur itu artinya perbanyakan ya, atau memang sengaja ditumbuhkan di media tertentu. Nah, untuk apa media ini dibuat ya? Yang jelas ya untuk tumbuhnya si bakteri. Tergantung tujuannya untuk apa kita itu mengkulturkan bakteri ya. Yang pertama untuk menguji sifat fisiologi dan biokimia dari bakteri tersebut. Misalkan untuk tahap identifikasi gitu ya. Bagaimana sih morfologi dari bakteri tersebut? Bagaimana sifat-sifat biokimianya? Dan kita kan tidak bisa melihat secara langsung ya bakteri seperti apa dalam keadaan hidup. Kalaupun toh kita menggunakan mikroskop, itu harus dalam kondisi yang sudah mati. Tetapi kalau dalam kondisi hidup, kita tidak bisa. Kenapa? Karena itu riskan ya, atau berisiko tinggi kalau itu adalah bakteri patogen begitu. Jadi untuk standar lab-nya pun juga harus hati-hati, betul-betul sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Yang pertama ya, yang kedua ingin menghitung jumlah mikroba. Misal nih ya, kita pengen tahu di dalam produk, misalkan ambil contoh kosmetik begitu ya, aman nggak nih kalau dipakai gitu ya. Salah satu parameternya itu dapat dilihat dari kandungan mikroba. Suatu produk apapun itu, kalau memang betul-betul kita ingin tidak ada mikroba sama sekali, itu hal yang sulit ya. Tangan kita aja ini yang kita lihat bersih ya, itu belum tentu free dari mikroba. 0% mikroba itu belum tentu, kecuali kalau tangan kita direndam pakai alkohol ya, tapi kan tidak mungkin, pasti akan terjadi iritasi kalau terlalu sering menggunakan alkohol, apalagi yang kadarnya tinggi ya. Nah, bukan berarti kita akan dalam kondisi yang berbahaya, tidak, selama kadar dari mikroba itu masih dalam batas yang normal. Nah, itu sama halnya dengan produk-produk yang saya sebutkan, misalkan kosmetik ya, kemudian pangan, minuman. Nah, itu harus dicek terlebih dahulu gitu ya, apakah aman atau tidak. Nanti akan ada standar dari BPOM ya. Kalau dia melebihi dari angka sekian, itu dapat dinyatakan berarti sudah tercemar misalkan. Atau kalau masih dalam kondisi batas yang angkanya ini gitu ya, itu berarti masih bisa digunakan. Nah, tapi kalau memang betul-betul dalam kondisi steril atau yang memang nol mikroba, itu memang hal yang sulit begitu ya. Apalagi dalam proses pembuatannya, misalkan makanan ya, itu di tempat yang terbuka, yang itu tidak steril. Nah, itu pasti masih ada mikroba. Tapi paling tidak dalam proses pembuatannya kita sudah menggunakan tahap-tahap sterilisasi, misalkan pemanasan ya, dengan memasak air hingga sampai 100 derajat Celcius lebih, itu berarti sudah proses
sterilisasi. Ya, jadi jangan pernah mengkonsumsi air yang kita tidak tahu kandungannya terlebih dahulu ya, kecuali kalau sudah ada yang menjamin ya, menjamin dalam hal arti sudah ada sertifikatnya. Nah, itu kita berani mengkonsumsinya tanpa dimasak terlebih dahulu. Tapi kalau belum, nah itu kita harus hati-hati karena sesuatu yang tidak tampak oleh mata kita itu ketika ternyata ada di dalamnya, ketika masuk dalam tubuh kita, maka akan bisa menyebabkan keracunan seperti itu ya. Itu yang kedua, yang ketiga adalah mengisolasi mikroba ya untuk mendapatkan kultur murni. Ini tujuannya untuk komersil ya. Misalkan saya pengen mendapatkan bakteri yang mampu menghasilkan antibiotik misalkan atau jamur yang bisa menghasilkan antibiotik. Nah, itu kita harus mendapatkan bakteri yang memang khusus. Jadi tidak boleh salah pilih begitu. Jadi mengisolasi itu mendapatkan tunggal dari bakteri yang kita maksud yang memang betul-betul itu adalah bakteri penghasil antibiotik, bukan bakteri lain, apalagi bakteri yang bersifat patogen ya. Nah, apa saja yang harus diperhatikan ya dalam pembuatan media? Yang pertama, media itu harus disesuaikan dengan sifat dan karakteristik mikroorganisme yang akan dikulturkan. Kita harus tahu dulu. Misal bakteri yang penghasil antibiotik tadi, itu hidupnya bagaimana di alam bebas, begitu ya. Kebutuhan nutrisinya apa saja. Nah, ini sudah ada di dalam referensi-referensi sebelumnya, begitu. Jadi tidak boleh sembarangan menentukan kalau tidak mau gagal dalam pengkulturan. Itu yang pertama. Yang kedua, tahap yang paling penting ya, yaitu sterilisasi. Ya, sterilisasi itu sebetulnya simpel sih tujuannya ya, menghindari kontaminasi atau menghindari adanya bakteri-bakteri lain yang ikut nimbrung di dalamnya gitu. Kita tahu bahwa saja bakteri ini kan mudah sekali ya, mudah sekali untuk terkontaminasi. Jadi jangan sampai ada kompetisi di sana. Misalkan media yang kita siapkan hanya untuk bakteri penghasil antibiotik tadi misalkan. Tapi karena dalam proses pengerjaannya tidak steril, maka ada bakteri-bakteri lain ikut nimbrung di situ, ikut makan nutrisi yang telah disediakan. Alhasil apa? Bakteri yang kita inginkan justru tidak hidup atau tidak tumbuh. Justru bakteri lain yang tidak kita perlukan itu malah tumbuh gitu. Nah, biasanya setelah disterilisasi itu media itu diamati dulu selama 24 jam. Dilihat dulu. Selama 24 jam itu tumbuh enggak bakteri lain atau jamur lain. Kalau sampai tumbuh berarti mengalami kontaminasi begitu. Tapi kalau selama 24 jam itu ternyata nggak ada yang tumbuh sama sekali, berarti aman. Berarti media sudah siap digunakan untuk mengkulturkan bakteri yang kita inginkan. Di mana menyimpannya? Biasanya di pendingin ya atau di kulkas ya. Jadi supaya kita tahu juga ya ketika suhu kulkas itu kan suhu yang memang menghindari bakteri-bakteri yang lain itu tumbuh. Tapi paling tidak gitu ya, kita bisa melihat selama 24 jam itu aman atau tidak media. Tapi kalau sampai ditumbuhi bakteri atau jamur, maka tidak layak untuk digunakan media tumbuh untuk bakteri yang kita inginkan. Nah, untuk jenis-jenis bakteri itu ada beberapa tipe ya. Nah, yang pertama adalah jenis media berdasarkan bentuk ya. Jadi media ada yang bersifat padat, ada yang bersifat cair ya, ada yang semi gitu. Tapi yang paling sering kita gunakan di lab mikrobiologi itu adalah yang media padat ya. Media cair juga iya, tapi itu jatuhnya sebagai diagnosa ya. Artinya untuk mengidentifikasi bakteri itu berdasarkan kemampuannya untuk menggunakan oksigen begitu. Tapi kalau media padat ini kompleks ya manfaatnya dan perannya begitu. Nah, kenapa dikatakan padat? Karena memang nanti dia akan memadat ya pada saat digunakan untuk pengkulturan bakteri. Kenapa dia bisa padat? Karena memang mengandung agar atau gelatin di dalamnya ya, yaitu kurang lebih 15%.
Nah, untuk media padat ini diperuntukkan secara khusus ya, yang itu kaitannya dengan untuk menghitung jumlah mikroba misalkan atau mengisolasi mikroba itu agar sel bakteri itu tidak berpindah tempat ya, sehingga kita mudah untuk menghitung. Nah, kalau bisa berpindah tempat dari sini ke sana gitu ya, akhirnya nanti yang sudah dihitung lagi. Nah, ini biasanya ditemukan pada media yang bersifat cair. Oleh karena itu, untuk menghitung jumlah mikroba itu tidak pernah menggunakan media cair, tetapi selalu media yang padat gitu ya. Karena ketika menghitung tidak boleh menghitung double gitu ya. Kalau menghitung double nanti jumlahnya beda dengan kenyataannya. Kemudian selain untuk menghitung jumlah mikroba ya, media padat juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi morfologi dari bakteri ya atau jamur begitu. Kemudian selain itu juga untuk isolasi bakteri yang kita inginkan ya, yang itu untuk tujuan mendapatkan kultur murni. Kultur yang memang sesuai dengan apa yang kita butuhkan begitu ya. Contohnya apa saja yang masuk ke dalam media padat ya? Di sini ada media Na. Itu adalah media nutrien agar ya. Ada PDA, ada potato dextrose agar ya, ada plate count agar. Jadi belakangnya agar-agar semua ya. Ini berarti menunjukkan kalau media tersebut itu mengandung agar, berarti media padat ya. Nah, di sini tidak hanya untuk bakteri semua ya. Kalau untuk Na memang ya spesifik untuk bakteri yang masih bersifat umum ya. Artinya semua bakteri itu bisa tumbuh di sini. Kalau yang potato dextrose agar ini spesifik ya untuk jamur misalkan ya. Jadi ingin mengetahui apa kandungan kapang pada dari suatu produk. Jadi untuk tercemarnya mikroba itu tidak hanya dilihat dari bakterinya tetapi juga jamurnya ya. Jadi dari kapangnya itu. Jadi kalau sampai dalam produk tertentu itu ditemukan ternyata tumbuh kapang yang melebihi batas normal, berarti tidak layak untuk digunakan. Apalagi itu yang kaitannya dikonsumsi oleh tubuh kita ya, itu sangat berbahaya, bisa mengalami keracunan. Kemudian nah, di sini untuk media padat ya, itu bisa dibedakan menjadi 3 ya. Jadi ada media tegak, media miring. Kalau media tegak sama media miring itu kita menggunakan tabung reaksi. Jadi kalau kemarin kalian sudah membuat laporan fungsi dari tabung reaksi itu tidak hanya untuk mereaksikan, tidak untuk hanya apa namanya melarutkan ya, tetapi juga sebagai tempat wadah media. Ya, ini buktinya ya, media kultur yang itu bisa ditumbuhi bakteri ya. Kalau tegak berarti dia posisinya tegak seperti ini. Jadi kalau untuk pengamatan mikroba yang demikian yang tadi saya sebutkan ya, tabung reaksi seperti ini biasanya sih untuk diagnosa ya. Jadi diagnosa bakteri tersebut itu masuk ke dalam bakteri yang membutuhkan oksigen atau tidak. Biasanya seperti itu ya. Jadi kalau semisal kita lihat ya, kalau untuk media tegak seperti ini yang ada apa namanya warna putih-putih ini ya, ini menandakan adanya aktivitas mikroba di dalamnya ya. Kemudian media miring. Kalau media miring itu posisinya dipiringkan seperti ini. Jadi dia tidak tegak ya. Jadi media miring ini hampir sama sih untuk yang media tegak ya. Jadi untuk mengkulturkan bakteri yang kita pengen tahu apakah dia butuh oksigen atau tidak ya. Dia bersifat aerob atau anaerob begitu. Sedangkan yang media lempeng ini tidak menggunakan tabung reaksi tetapi menggunakan cawan Petri. Jadi kalau atau Petri dish ya. Jadi kemarin kalian kalau menjelaskan Petri dish itu atau cawan Petri untuk pengkulturan atau pembiakan bakteri betul ya. Yang mana cawan Petri itu harus ada penutup gitu, tidak boleh dibiarkan terbuka. Kalau terbuka nanti akan terkontaminasi. Nah, ini adalah contoh dari biakan bakteri. Jadi ketika bakteri itu ditumbuhkan di wadah ini ya yang berisi media, maka akan tumbuh bakteri, ini namanya koloni ya, koloni bakteri.
Nanti kita akan belajar isolasi yang itu dilihat dari metode untuk isolasinya ya. Nanti kalian akan tahu maksudnya ini apa. Nah, di sini mungkin belum membahas itu karena kita spesifiknya untuk media agar ya atau media kultur ya. Jadi kita siap persiapan untuk isolasi. Jadi kita buat dulu media agarnya ya atau media cairnya kalau dia berubah media cair untuk persiapan pengkulturan. Yang kedua adalah media cair ya. Yang jelas kalau media cair tidak menggunakan agar ya, berarti dia tidak bisa memadat begitu. Jadi dia masih dalam bentuk cair ya. Untuk media cair itu sel bakterinya itu bisa kemana-mana ya, bisa ke atas, ke bawah, ke tengah ya, sesuai dengan volume dari tabung reaksi yang diberikan media begitu ya. Jadi mikrobanya itu berkesempatan untuk menyebar ke seluruh bagian dari media sehingga bisa menggunakan seluruh nutrisi yang ada. Tetapi kalau bakteri yang tumbuh di lempeng tadi atau di cawan Petri kalau sudah hidup di situ ya disitulah dia akan menggunakan nutrisinya. Dia tidak bisa berpindah di tempat yang lain ya. Nah, untuk media cair itu spesifiknya memang untuk mengetahui apakah bakteri yang tumbuh itu termasuk bakteri yang membutuhkan oksigen yang kita sebut sebagai aerob atau yang tidak membutuhkan oksigen gitu ya atau yang fakultatif. Fakultatif itu maksudnya ada oksigen oke, nggak ada oksigen pun aman. Begitu. Ini jenis bakteri yang pokoknya bisa beradaptasi dengan baik ya. Ketika ada oksigen dia bisa bertahan hidup ya. Kalau nggak ada pun juga bisa bertahan hidup begitu. Contohnya di sini ada NB ya, nutrient broth. Jadi tidak ada istilah agar di sini ya, nutrient broth. Kemudian ada peptone dilution fluid ya, ada LB lactose broth ya, dan ada MCB ya, McConkey broth. Nah ini memang media-media ini diperuntukkan untuk tergantung kita itu ingin menumbuhkan bakteri apa gitu ya. Tetapi kalau yang kita belum tahu, misalkan kita mengambil bakteri dari alam, kita belum tahu tuh itu bakterinya tipenya apa, jenisnya apa. Biasanya kita menggunakan media yang umum dulu, belum spesifik ya. Yang kalau dia media padat bisa menggunakan Na ya, nutrien agar. Kalau dia cair kita bisa menggunakan nutrien broth. Nah, nanti yang tumbuh itulah baru ada identifikasi lebih lanjut. Ini karakterisasinya jenis apa nih? Baru kita tumbuhkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan bakteri tersebut. Karena kita tentu tidak bisa menerawang begitu ya, menerawang bakteri yang akan tumbuh di sini itu bakteri apa kalau tidak ada identifikasi lain atau uji-uji yang lain, misalkan uji biokimia gitu ya, untuk mengetahui karakterisasi dari kimia yang dikandung pada bakteri tersebut. Kemudian ada jenis media berdasarkan sifatnya ya. Ada media basal atau media umum. Nah, ini yang saya jelaskan barusan gitu ya. Kalau kita ngambil sampel dari alam, kita belum tahu itu jenis bakterinya apa. Makanya biasanya kita menggunakan bakteri yang media yang bersifat umum dulu ya. Dan biasanya media yang bersifat umum ini sifatnya lebih kompleks ya, karena dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan yang memang pada dasarnya bakteri butuhkan gitu ya. Nah, di sini untuk pertumbuhan dari bakteri yang bisa dikulturkan menggunakan media basal gitu ya. Nah, ini bisa dilihat bahwasanya media basal itu untuk mendukung pertumbuhan hampir semua jenis mikroba. Contohnya, tadi saya sebutkan ya, ada media NB dan media Na. Kalau Na itu sifatnya yang padat ya, kalau yang NB itu yang cair. Tergantung kita tujuannya apa. Apakah kita hanya ingin mengetahui bakteri tersebut bersifat aerob atau anaerob, atau memang kita tujuannya untuk isolasi, mendapatkan kultur murni ya. Bisa nggak Bu kalau di change gitu ya, misalkan bakteri yang tumbuh di media cair kita tumbuhkan di media akar ya bisa gitu ya. Kita ambil cairan yang ada di media ini, kemudian media cair ini, kemudian diencerkan terlebih dahulu dengan cara tertentu. Nanti kita belajar pengenceran ya. Baru nanti
ditanam atau dikulturkan di media agar yang padat yang sudah dipersiapkan, bisa itu. Sebaliknya juga bisa ya. Jadi sebetulnya media itu sebagai perantara tumbuh gitu ya. Kalau kandungannya menyesuaikan kalau memang dia bersifat basal berarti yang memang masih umum gitu ya dan sifatnya masih kompleks belum spesifik. Ada media diperkaya ya. Media diperkaya itu dia levelnya satu tingkat di atas basal ya. Artinya di sana diberikan bahan khusus ya atau nutrisi khusus yang memang diperuntukkan untuk mendorong pertumbuhan mikroba sehingga dia itu lebih cepat gitu ya. Misalkan ditambahkan darah ya, ditambahkan serum atau kuning telur. Nah, ini kan bakteri suka banget dengan tambahan-tambahan seperti ini. Dan biasanya kalau media yang diperkaya ini media yang memang bersifat apa ya karakterisasinya khusus gitu ya, dan itu juga tidak bisa ditumbuhkan atau sulit ya ditumbuhkan dengan menggunakan media basal atau umum, makanya membutuhkan media yang bersifat yang diperkaya gitu. Contohnya nih di sini ada media Lowenstein-Jensen. Ya, ini diambil dari yang buat ya, yang menemukan. Jadi media Lowenstein-Jensen ini dikhususkan untuk penumbukan bakteri Mycobacterium tuberculosis ya. Jadi tipe dari Mycobacterium tuberculosis itu nggak mudah tumbuh di media basal. Makanya dispesifikkan untuk media Lowenstein-Jensen baru dia bisa tumbuh itu. Nah, yang ketiga adalah media selektif ya. Namanya juga selektif. Berarti selektif itu dia memberikan substansi khusus supaya bakteri lain yang tidak kita inginkan tidak tumbuh. Nah, ini mencegah pertumbuhan mikroba lain. Contohnya nih, media selektif PEA ya, phenylethyl alkohol agar ya. Jadi di sini media PEA ini khusus untuk menumbuhkan bakteri yang gram positif. Lalu bagaimana kalau misalkan di situ ada gram negatif? Ya akan mati karena memang bukan untuk gram negatif atau akan membunuh gram negatif. Jadi yang tumbuh itu semuanya adalah yang bersifat gram positif. Nah, itu artinya dia selektif ya. Nah, PEA itu kan mengandung alkohol gitu ya. Nah, kenapa diberikan alkohol? Jadi alkohol itu kan sifatnya dapat menghancurkan atau menghambat pertumbuhan bakteri gram negatif gitu. Nah, ini ada kaitannya dengan lapisan peptidoglikan pada bakteri gram positif dan bakteri gram negatif ya. Mana yang lebih tebal gitu ya. Kalau yang lebih tebal berarti sebetulnya dia lebih kokoh gitu ya, sehingga bisa tumbuh di tempat yang ekstrim gitu. Kemudian ada juga media SSA ya, contohnya ada media Salmonella Shigella agar. Sebetulnya dari istilahnya sudah tahu ya, kalau Salmonella Shigella agar berarti media yang sebagai tempat tumbuhnya bakteri Shigella gitu ya. Coba dicari Salmonella Shigella itu bisa menyebabkan penyakit apa ya. Karena ini juga termasuk ke dalam bakteri yang bersifat patogen. Yang paling banyak ditemukan di pangan atau di makanan. Jadi kalau sampai kita makan yang banyak mengandung salmonella, itu kemungkinan besar kita akan mengalami gangguan pencernaan atau bahkan disebut sebagai bahan toksik ya yang masuk dalam tubuh kita. Kemudian ada media diferensiasi ya. Jadi different itu artinya berbeda ya. Maksudnya apa? Media ini diperuntukkan untuk membedakan karakter tertentu dari bakteri yang memiliki kekerabatan dekat ya. Misal berupa warna gitu ya. Nah, contohnya di sini adalah media EMBA ya, eosin methylene blue agar ya. Jadi media ini dikhususkan untuk membedakan bakteri yang mampu memfermentasikan laktosa, dia akan membentuk warna ya, dengan bakteri yang tidak mampu memfermentasikan laktosa, dia tidak berwarna. Misalnya E. coli ya. E. coli itu salah satu jenis bakteri yang mampu memfermentasikan laktosa. Jadi ketika dia ditumbuhkan di media EMBA, maka dia akan berwarna hijau metalik seperti ini. Ini berarti positif dia adalah E. coli.
Tetapi kalau yang warna tidak mencolok ya, tidak berwarna hijau metalik dan tidak berwarna, itu berarti dia tidak mampu untuk memfermentasikan laktosa. Berarti dia bukan E. coli ya, atau kita sebut sebagai koloni bakteri positif laktosa sama koloni bakteri yang negatif laktosa. Nah, ini untuk jenis media EMBA. Ada juga media penguji ya. Kalau media penguji itu media yang digunakan untuk menguji senyawa-senyawa tertentu ya dengan bantuan bakteri, misalkan untuk menguji antibiotik ya. Jadi nanti kita akan belajar untuk melihat daya hambat suatu senyawa yang itu dihasilkan oleh makhluk hidup, misalkan dari tanaman gitu ya, dari tanaman yang memang dipercaya bisa sebagai antibakteri misalkan. Gimana kita tahu kalau tanaman tersebut bisa sebagai antibakteri? Ya kita uji gitu ya. Jadi kita ambil ekstrak dari tanaman tersebut, kemudian kita ujikan, kita masukkan ya di dalam media. Nah, nanti kita tumbuhkan bakteri juga di situ. Kalau bakterinya mampu tumbuh di situ, ya berarti nggak ngaruh senyawanya gitu. Tetapi kalau misalkan nggak ada yang tumbuh, bakteri yang kita masukkan ke media itu berarti berhasil. Ini kan uji secara umum untuk antibiotik ya. Jadi antibiotik kenapa dikatakan anti? Ya berarti dia itu sebagai pencegah tumbuhnya bakteri. Jadi sebagai standarnya atau sebagai kontrolnya itu pakai antibiotik. Jadi kalau semisal di area antibiotik itu sampai tumbuh bakteri, nah kita datanya ini yang salah apanya begitu ya? Karena pada dasarnya antibiotik itu tidak mungkin ditumbuhi bakteri kalau dia itu sebagai anti atau pencegah gitu ya. Nah, apa saja syarat media yang digunakan agar proses pengkulturan bakteri itu berhasil? Yang pertama kita harus memperhatikan komposisi. Ya, komposisi dari media sama kok kayak kita butuh makan ya, tapi makan jangan asal kenyang begitu ya, artinya kita tidak memperhatikan kandungan gizinya ya, bahwasanya kita katakan butuh nutrisi makro dan nutrisi mikro begitu. Kalau bakteri pun juga seperti itu, gitu ya. Jadi kalau bakteri malah lebih cerdas dia. Jadi dia tidak mau hanya makan asal kenyang, gitu ya. Tapi dia juga harus memperhatikan kandungan yang dibutuhkan. Karena kalau sampai nggak sesuai dia nggak mau hidup, gitu. Jadi komposisi makro yang dibutuhkan misalkan seperti unsur karbon, nitrogen, ya, fosfor, oksigen, sama kan dengan kita juga butuh ini. Jadi ada hidrogen, ya, kemudian ada unsur mikro, misalkan seperti Fe atau besi, ya, magnesium, natrium, zinc, kobalt, ya, tembaga, dan lain-lain. Ini juga sama, kita pun butuh ini. Sehingga bakteri memang sama sih sebetulnya ya dengan makhluk hidup pada umumnya yang membutuhkan nutrisi-nutrisi yang bisa untuk proses pertumbuhannya gitu. Dan biasanya kalau untuk bakteri ditambahkan nih faktor pendorong pertumbuhan, misalkan seperti ekstrak daging ya atau ragi gitu. Jadi kalau bakteri saja butuh daging ya, apalagi manusia gitu ya untuk proses pertumbuhan. Itu yang pertama, komposisi nutrisi. Yang kedua harus bersifat isotonis gitu ya. Ada beberapa sifat dari suatu cairan ya, ada hipotonis, ada hipertonis, ada isotonis. Kita juga sama dengan ini, bahwasanya cairan dalam tubuh kita itu harus dalam kondisi yang isotonis, seimbang. Ya, tidak membuat sel kita itu mengkerut, tidak membuat sel kita itu menggembung, akhirnya pecah gitu ya. Maksudnya isotonis itu artinya baik yang ada di cairan yang ada di dalam sel maupun yang di luar sel itu seimbang, sama gitu ya. Jadi tidak akan ada yang masuk dan tidak ada yang keluar. Artinya tidak akan membuat ketidakseimbangan begitu. Tapi kalau dalam kondisi hipertonis ya, ini kondisi yang berbahaya kalau sampai terjadi dalam tubuh manusia ya. Misalkan konsentrasi zat larutnya lebih tinggi daripada cairan dalam sel. Sehingga apa? Cairan di dalam sel itu akan keluar gitu ya, akan berada di lingkungan. Akhirnya membuat cairan yang di dalam sel itu akan berkurang.
Dan apa yang terjadi? Maka sel itu akan mengkerut, ya, kering gitu. Sama halnya kalau misalkan kulit kita yang nggak pernah kena air gitu ya, kulit kita yang nggak pernah dicuci gitu ya, itu kan pasti akan kering ya, karena memang mau hewan, mau tumbuhan, mau bakteri itu pasti butuh namanya cairan. Nah, kebalikannya kalau hipotonis, hipotonis itu kondisi di mana zat larut lebih rendah daripada cairan di dalam sel. Kenapa? Ini akan menyebabkan yang ada di lingkungan itu akan masuk ke dalam sel itu, akhirnya sel itu akan over ya, menggembung dalam lama akan pecah gitu ya. Nah, ini akan menjadi hal yang membahayakan bagi bakteri kalau sampai mengalami hipertonis dan hipotonis gitu ya. Jadi medianya harus bersifat isotonis. pH ya, pH-nya berkisar 4,6 sampai netral. Tapi ini semua tergantung dari jenis bakterinya. Karena ada bakteri memang tahan di kondisi yang asam, ya, kayak bakteri-bakteri yang digunakan pada produk-produk susu fermentasi misalkan. Nah, itu kan asam tuh, berarti harus dibuat asam. Atau bakteri yang tahan pada suasana basah misalkan ya. Nah, ini semua tergantung dari bakteri. Pada umumnya kita akan menseleksi dulu bakteri yang tumbuh di kisaran ini, ada atau tidak, begitu ya. Nah, kemudian selain pH juga suhu. Nah, suhu juga ini sangat menentukan keberhasilan dari bakteri tumbuh. Karena tidak semua bakteri tumbuh pada suhu manusia ya, suhu 37 derajat Celcius, belum tentu. Ada bakteri yang tumbuh di antara 0 sampai 30 derajat Celcius ya, yang kita sebut sebagai bakteri psikrofil. Ada bakteri yang tumbuh di 15 derajat sampai 55, ini bakteri mesofil. Ada bakteri yang tumbuh di atas 40 sampai 75, ini bakteri termofil, bahkan ada yang ekstrim nih, ya, di suhu 65 sampai 144 Celcius derajat Celcius ya. Ini biasanya paling banyak ditemukan di kawah-kawah atau di sumber air panas itu. Bukan berarti yang ada pemandian air panas, wah di sana pasti bakteri udah pada mati semua, belum tentu. Karena ada bakteri yang tahan di suhu 65 sampai 144 derajat Celcius ya. Kemudian kebutuhan oksigen. Nah, ini tadi yang kita bisa mengamatinya menggunakan media cair ya. Apakah dia itu bersifat aerob, itu maksudnya dia membutuhkan oksigen ya. Biasanya kalau dia terbukti bersifat aerob itu di tabung Durham itu akan ada gelembung-gelembung. Nah, ini kalau kalian sudah buat laporan kemarin ya, kalau sudah menyebutkan tabung Durham untuk mengidentifikasi adanya gas ya, oksigen, maka akan ada gelembung-gelembungnya. Nah, itu betul ya. Kemudian anaerob berarti dia tidak membutuhkan oksigen, maka dia tidak akan adanya gelembung pada tabung Durham itu gitu. Kemudian ada anaerob fakultatif. Nah, ini dapat tumbuh baik ada atau tidak oksigen. Ya, biasanya kalau untuk fakultatif ini biasanya gas itu akan terbentuk di bagian tengah ya. Sana sini dia nggak masalah sebetulnya, ada juga diambil, nggak ada juga dia tidak masalah. Itu untuk yang fakultatif, anaerob fakultatif ya. Nah, kita akan masuk ke praktikumnya. Jadi, praktikumnya itu kita akan menggunakan dua media ya. Di sini media padat perwakilannya adalah nutrien agar atau Na, dan media cair itu perwakilannya adalah Nb ya, atau nutrien broth ya. Yang pertama kita akan membahas media yang nutrien agar dulu ya. Jadi nutrien agar ini media padat yang bersifat umum ya, karena dia basal ya tadi, yang artinya tidak ada penambahan-penambahan baik itu untuk selektivitas ya, untuk diferensiasi itu nggak ada. Jadi pokoknya umum deh, semua bakteri bisa tumbuh di situ itu. Nah, media Na ini kandungannya apa aja? Di sini ada pepton ya, ada ekstrak daging sapi, ada agar. Nah, inilah yang membuat media itu menjadi padat ya. Ada NaCl. Nah, NaCl itu garam fisiologis ya yang berperan untuk menunjang pertumbuhan mikroba ya, khususnya bakteri.
Ingat bahwasanya media pun harus disterilisasi ya. Jadi semuanya setelah media itu dijadikan ya, atau ibaratnya kita tuh kayak masak gitu ya. Karena kan nanti ada proses pemanasan gitu. Itu harus disterilkan. Gitu. Sterilnya kita menggunakan autoclave ya. Jadi kita bisa menggunakan media instan. Jadi kalau beli seperti ini ya, ini bukan sesuatu yang murah ya, karena dalam 500 gramnya itu harganya itu 1 jutaan lebih gitu ya. Jadi itulah kenapa untuk pertumbuhan mikroba itu tidak banyak-banyak menggunakannya ya, karena ukurannya adalah cukup gram begitu. Nah, di sini untuk pembuatannya dia biasanya cukup melarutkan saja di aquades ya, kemudian habis itu dipanaskan hingga semuanya melarut ya, kemudian disterilisasi menggunakan autoclave, bisa bersamaan dengan alat-alat yang lain ya, karena setting waktu juga sama ya, dan setting suhu juga sama gitu. Kemudian setelah dingin, ya nggak dingin-dingin banget, biasanya sudah hangat-hangat kukuh gitu ya, jadi tangan kita sudah tidak terlalu kepanasan, itu sudah bisa dituangkan di cawan Petri ya. Tetapi dalam penuangannya pun kita harus dalam kondisi yang steril. Ingat, steril itu tidak harus dalam kondisi di dalam autoclave, enggak ya. Misalkan untuk penuangan kita cukup mendekatkan di api bunsen ya, yang itu berarti masuk ke dalam sterilisasi melidah apikan ya, bukan dipijarkan tapi dilidah apikan, artinya cukup didekatkan di api bunsennya. Ini untuk yang media Na, jadi nanti kalau sudah dituangkan pada cawan Petri bentuknya kayak gini, dia mengikuti bentuk dari cawan Petrinya ya. Yang berwarna putih ini butek ya, dia ini adalah media. Sedangkan yang ini ya, yang berupa garis-garis, karena ini adalah metode gores ya, jadi digores. Nah, ini adalah koloni dari bakteri ya. Biasanya nanti yang diambil yang ini, karena dia goresan terakhir itu menunjukkan koloninya sudah dalam standar ya, karena koloni yang baik itu kisaran 300 gitu ya, tidak banyak seperti ini. Kalau banyak ini kita nggak ambil, kita ambil itu di goresan terakhir, nanti kita akan belajar tentang itu. Kemudian yang kedua, oke, ini kayaknya ada video ya. Sebelum ke video kita menghitung dulu nih, menghitung berapa sih nutrien agar atau media yang dibutuhkan, itu tergantung kebutuhan kita. Karena pada dasarnya kita bisa menggunakan rumus kimia ya, V1 per W1 sama dengan V2 per W2 ya. Jadi V1 itu volume standar pengeceran media. W2 itu berat standar pengeceran media. Ini sudah ada ketetapannya. Biasanya ketetapan itu ada di label. Jadi kalau kalian perhatikan di sini ya, bahasa Inggris nih ya, suspend 28 gram in 1000 ml ya, berarti 28 gram ini untuk W1 ya, 1000 berarti untuk V1. Sedangkan yang V2 itu volume yang ingin kita buat ya, yang W1 berat standar yang dibutuhkan. Contoh ya, saya kasih contoh. Dalam pembuatan media agar Na, jika ingin membuat untuk 3 cawan Petri dan masing-masing cawan Petri 50 ml media, berarti kan ini volume yang kita inginkan ya. Berapakah serbuk agar media Na yang dibutuhkan? Nah, kita bisa menggunakan rumus ini ya. Nah, kita sebelumnya menghitung dulu berapa jumlah yang mau kita butuhkan, yaitu satuannya adalah volume ya, berarti dia mil satuannya. 3 cawan Petri, karena satunya adalah 50 mil, berarti 3 dikali 50 berarti 150 ya. Nah, di 150 ini adalah V2 ya, yang memang kita butuhkan. Sedangkan kita sudah punya rumusan V1 per W1. Ini standar ya, standar yang ada di label. Berarti V1-nya adalah 1000, W1 28. Ini dari mana? Ya ini dari tadi ya. 28 di dalam 100 ml. Berarti kita masukkan saja, nggak usah bingung di sini ya. Di sini V1 adalah 1000, W1-nya 28 sama dengan V2 ini yang kita butuhkan ya, yang kita butuhkan ya 150 per W2. W2 ini berapa serbuk yang harus kita timbang?
gitu ya. Kita menggunakan perumusan matematika ya seperti ini. Jadi ada substitusi gitu ya. Jadi kalian jangan sampai melupakan perhitungan secara matematiknya. Di mana 1000 per 28 sama dengan 150 per W2 ya. Nah, ini kita bisa hitung di sini kita menggunakan perkalian silang ya. Jadi 1000 W2 ini pindah ke sini ya sama dengan 28 dikali 150 ya. Ketemulah 1000 W2 sama dengan ini hasilnya adalah 4200. W2 berarti 4200 per 1000 ya sama dengan 4,2 gram. Berarti jumlah atau banyaknya media yang dicairkan atau yang dibuat itu sebanyak 4,2 gram untuk mendapatkan 150 ml ya. Ini rumusnya seperti ini. Oke, saya akan memutarkan video, jadi harap disimak baik-baik ya.
Oke, begitu ya caranya membuat media NA ya. Simple, tapi yang sulit adalah bukan sulit sebetulnya ya, tapi butuh kehati-hatian ya. Hati-hatiannya itu adalah dalam menghitung berapa kebutuhan NA atau media NA itu untuk dilarutkan dalam Aquades seperti itu ya. Jadi jangan sampai itu tidak sesuai dengan kebutuhan. Oke, dilanjutkan lagi untuk media yang kedua. Media yang kedua inilah media NB ya. Bedanya kalau yang pertama tadi itu adalah padat, yang ini adalah cair. Jadi walaupun didinginkan itu masih dalam bentuk cair ya. Kalau dari segi sifat sama ya, umum, kemudian tidak ada penambahan apapun di dalamnya, hanya nutrisi-nutrisi yang memang dibutuhkan untuk bakteri yang bersifat umum. Apa saja bagian kandungannya? Di sini ada pepton ya, ada ekstrak daging sapi, ada agar, ada NaCl. Ini sama kan dengan kandungan pada Na tadi, tetapi bedanya kalau pada NB tidak ada agar ya. Sorry, ini perlu diedit ya, bahwasanya ini tidak ada agar. Kemudian untuk cara membuatnya sama ya, jadi dihitung dulu kebutuhan dari NB itu berapa, kemudian diaduk ya, dipanaskan dengan Aquades sesuai dengan perhitungannya. Yang itu bisa secara manual. Kalau manual berarti kita menggunakan pengaduk ya. Tapi kalau secara otomatis kita bisa menggunakan hot plate ya, hot plate yang dilengkapi dengan magnetis stirrer. Jadi nggak perlu kita aduk, dia udah muter sendiri ya secara otomatis gitu. Setelah dibuat seperti ini dan tidak ada yang menggumpal, jadi semua terlarut dengan sempurna, baru dimasukkan ke dalam tabung reaksi ya, ditutup. Kalau memang jenis tabung reaksinya ada tutupnya seperti ini lebih mudah ya. Tapi kalau nggak ada, kita bisa menggunakan kapas ya, kapas yang diberikan kain kasa. Jadi dia menutupi bagian mulut tabung tersebut di autoclave habis itu ya selama 15 menit dengan suhu 121 derajat Celcius. Nah, ini adalah bentuk dari media NB yang dimasukkan ke dalam tabung reaksi seperti ini. Dia akan bentuknya cair ya. Jadi kalau misalkan untuk pengamatan bakteri yang dilihat dari kebutuhan oksigen gitu ya. Jadi nanti bisa terlihat kekeruhan ya, kekeruhan sama gas yang terbentuk gitu. Jadi kalau misalkan bersih kayak gini ya, berarti dia tidak ada yang tumbuh di media, bisa dikatakan tidak ada bakteri di dalamnya. Tetapi kalau semisal dia ada di bagian atas ya, berarti dia termasuk ke dalam bakteri yang membutuhkan oksigen begitu. Kalau dia ada di tengah seperti ini, berarti dia bersifat mikrofil ya, artinya dia itu bisa bertahan ada bakteri, ada oksigen maupun tidak ada oksigen ya. Kalau dia ada di bagian bawah dasar ini berarti semuanya adalah yang bersifat anaerob ya. Kalau fakultatif ya dia merata seperti ini ya, karena mau ada oksigen atau enggak itu enggak ngaruh, si bakteri tetap tumbuh ya.
Sama ya, untuk rumusnya kita perhatikan dulu standarnya. Kalau untuk NB, standarnya adalah 13 gram ya dalam 1000 mil ya. Jadi itu kalau tadi kan 28 dalam 1000 mil, kalau NB itu 13, ini 13 dalam 1000 mil ya. Jadi kalau misalkan kita membutuhkan media NB ya untuk membuat 4 tabung reaksi ya, di mana masing-masing tabung reaksi itu volumenya adalah 50 mil. Pertanyaannya adalah berapa serbuk media NB yang dibutuhkan? Ya sudah, kita tinggal masukkan aja rumusnya ya. Karena tadi ada 4 tabung reaksi, berarti 50 kali 4, 200 ya. Jadi kita masukkan, karena ini sudah standar ya, 1000 per 13 sama dengan 200 hasil dari perhitungan ini. Dan W2 ini jumlah serbuk yang mau ditimbang ya. Dihitung, dilakukan perkalian substitusi ya, atau perkalian silang. Di sini ketemulah W2 itu 2600 per 1000 sama dengan 2,6 gram. Berarti untuk mendapatkan 200 mil kita harus menimbang sebanyak 2,6 gram gitu ya. Baik, ini adalah tutorial videonya. Kesempatan kali ini kita akan membuat media NB. Adapun alat-alat yang digunakan adalah hot plate, timbangan, aluminium foil, Erlenmeyer, NB, Aquades, dan spatula juga karet. Lalu kita akan menimbang NB. Kita akan membuat media sebanyak 200 ml. Bisa dilihat komposisinya adalah 13 gram pada 1000 ml, sehingga kita konversikan untuk 200 ml, maka kita akan menimbang 2,6 gram. Pertama, kita akan menimbang media. Sebanyak 2,6 gram. Setelah itu kita akan menuangkan natrium brut ini ke dalam Erlenmeyer. Setelah ditimbang, kita akan memasukkan Aquades. Lalu kita tuang lagi sebanyak 100 ml. Setelah selesai, kita akan melakukan homogenisasi dengan cara dipanaskan pada hot plate. Atur suhu sebanyak 200 Celcius, lalu kita aduk dengan spatula. Kita aduk hingga homogen. Setelah homogen, kita akan mensterilkan NB ini pada autoclave.
Selanjutnya kita akan membuat media nutrien agar. Pertama, bahan-bahannya adalah ada Erlenmeyer, ada nutrien. Oke, itu ya untuk yang media NB. Saya lanjutkan. Nah, setelah kalian melihat video pembuatan media NA dan media NB, nanti di laporan itu harus kalian itu menyertakan hasil pengamatan ya. Jadi hasil pengamatannya itu dibuat tabel seperti ini, nanti akan saya share untuk formatnya ya. Jadi tertulis pertama hasil pengamatan sterilisasi media NA. Jadi media NA, kemudian ada tahap pembuatan dan foto proses pembuatan. Jadi dari video tadi itu silakan kalian screenshot sesuai dengan tahapnya. Misalkan di sini tahap sterilisasi cawan Petri menggunakan oven pada suhu 170 sampai 180 selama 1 sampai 2 jam. Nah, ini adalah screenshotnya seperti ini. Kemudian selanjutnya apa itu sesuai dengan video ya sampai selesai dari pembuatan media NA dan siap untuk digunakan. Begitu pula dengan media NB ya. Jadi setiap tahap misalkan pertama sterilisasi ya apa begitu. Kemudian yang kedua dilihat dari pengukurannya menggunakan neraca analitik atau apa itu silakan ditulis. Nah tadi kalau untuk yang media NB kan tahap sterilisasinya tidak dilihatin ya, nggak apa-apa nggak dikasih gambar, tetapi ditulis aja di sini sterilisasi alat misalkan ya. Kalau di video 1 itu kan lengkap ya dari awal sampai akhir itu sudah ada di situ. Kemudian saya akan menjelaskan terkait laporan praktikum karena berdasarkan apa yang sudah kalian tulis ya di praktikum, di laporan praktikum itu kesalahan-kesalahannya tuh hampir sama gitu ya. Kesalahannya apa yang paling sering terjadi? Kalian tidak memperhatikan